Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi meneruskan kajian yang kemarin, dan sekarang kita sudah sampai ke bagian yang kedua, yakni tentang hikmah puasa dari segi syariat dan kesehatan atau kedokteran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Hikmatus shaumi asy-syar'iyyati. Hikmahnya berpuasa dari segi atau dari tinjauan syariat, wat-tibbiyati, dan kedokteran atau ditinjau dari segi kesehatan. Yang pertama, fis shaumi ta'allumu muraqabatillahi ta'ala wal haya'i minhu. Dengan puasa kita bisa belajar muraqabah kepada Allah, yakni selalu merasa diawasi oleh Allah, wal haya'i minhu, dan juga mempunyai rasa malu kepada Allah. Fa innaka kullama ishtahaita syai'an wa anta shaimun taraktahu lillahi ta'ala. Karena ketika kamu ingin sesuatu dan kamu dalam keadaan puasa, maka kamu akan meninggalkannya. Jadi ketika kita puasa, kita pasti merasa, atau setidaknya kita ingat kepada Allah, dan kita selalu muraqabah, artinya bahwa Allah mengawasi kita. Jadi otomatis kalau kita mau melaksanakan, mau sesuatu, atau bahkan mau melakukan kemaksiatan, maka akan ingat Allah. Kalau kita dalam keadaan puasa, otomatis kita akan meninggalkannya. Fatatarabbi fika malakutil muraqabati, malakatul muraqabatillahi azza wa jalla. Otomatis nanti akan terdidik dengan sendirinya sifat muraqabah kepada Allah kalau kita berpuasa. Itulah hikmah puasa. Jadi manfaat puasa dalam segi syariat, kita akan selalu terjaga ketika kita melaksanakan puasa. Wa yaqwa fika al-ihsasu bi'azimil wahbatihi wa mulahadati i'ta'ihi ilaika. Dan dengan puasa nanti kita akan merasa dengan agungnya pemberian Allah. Jadi rasa akan menjadi kuat bahwa kita itu luar biasa sekali apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wa mulahadati ittila'ihi alaika, dan juga merasa kita diawasi oleh Allah. Walau tamallakat hadhil muraqabata nufusun nasi jami'an lama wujida syai'un minal jara'imi. Nah, semisal sifat muraqabah ini dimiliki oleh semua jiwa manusia, lama wujida syai'un
minal jaraimi, maka tidak akan ditemukan dosa, maka orang-orang tidak akan melakukan dosa karena merasa dengan muraqabah ini akan selalu diawasi oleh Allah. Itu fungsi atau hikmah puasa asy-syar'iyyah dalam segi syariat. Walamas ta'bada al-qawiyyu ad-dha'ifah, dan juga dengan muraqabah ini yang merupakan hasil dari puasa tidak akan menindas orang yang kuat terhadap orang yang lemah. Jadi akan rukun, tidak ada penindasan sama sekali. Wala asbahat ad-dunya tamassala al-firdaus fi hanaiha, dan juga ketika kita mempunyai sifat muraqabah, seakan-akan dunia ini menjadi surga karena damainya, wasafaiha, dan juga bersihnya, wa taharatil qalbi fiha, dan sucinya hati. Nah, dari situ manfaat atau hikmah puasa ditinjau dari syariat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah daripada puasa adalah ma'rifatuka ni'amallahi ta'ala ma'rifatun sahihatun. Ketika kita berpuasa, kita akan lebih mengetahui nikmat-nikmat Allah, akan lebih mengerti, akan lebih ma'rifat terhadap nikmat-nikmat Allah, dan itu merupakan ma'rifat sahihah, dibenarkan, sah-sah saja. Kenapa? Fa inna syai'a la yu'rafu haqqan illa inda faqtihi, karena sesuatu tidak akan diketahui secara sesungguhnya, secara hakikat, kecuali ketika tidak ada sesuatu tersebut. Jadi ketika kita puasa, otomatis kita tidak makan, tidak minum, tidak merasakan nikmat makan, nikmat minum. Nah, ini kita langsung makrifat. Artinya bahwa nikmat Allah itu begitu luar biasa kepada kita. Jadi menambah makrifat kita bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, annal insana idza shoma wa dhaqa mararatal ju'i hasala indahu atfan wa rahmatan. Sesungguhnya manusia ketika berpuasa dan mencicipi pahitnya lapar, mencicipi tidak enaknya lapar, maka hasala indahu atfan, maka dia akan menjadi lembut, akan menjadi halus, akan menjadi belas asih alal fuqara'i, terhadap orang-orang fakir, wal masakini, dan juga orang-orang miskin. Kenapa? Karena kita sudah merasakan betapa tidak enaknya kalau kita lapar, sehingga kita berpikir atau kita akan merasa kasihan kepada orang-orang fakir dan orang miskin, alladzina la yajiduna minal quti, yang mana orang-orang fakir atau orang-orang miskin tersebut tidak menemukan kekuatan, tidak menemukan makanan ma yasuddu biha ar-ramaq, yang bisa menyambung hidupnya. Jadi akan merasakan betapa susahnya orang yang tidak memiliki. Jadi kita juga merasakannya, otomatis kita akan merasa kasihan, merasa rahmah, belas asih kepada orang-orang fakir dan miskin. Walaqad warada anna Yusuf alaihi salatu wassalam kana la ya'kulu wa la yatanawalu ta'aman illa idza ishtadda alaihi al-ju' li ajli an yatadhakkara al-ba'is al-faqir wal muhtaj al-muttar. Dan diceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau sama sekali tidak makan, tidak minum kecuali dalam keadaan
sangat lapar atau sangat haus. Kenapa beliau melakukan ini? Li ajli ayatadzakkaru al-ba'is, karena beliau ingat dan merasakan susahnya orang fakir dan susahnya orang yang belum terpenuhi kebutuhan. Nah itu, jadi Nabi Yusuf tidak makan dan tidak minum kecuali dalam keadaan lapar ataupun haus. Walaqad qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Kemudian Luqman, ini ada yang mengatakan Luqman ini nabi, ada yang mengatakan Luqman ini wali. Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, "Ya bunayya, idam tala'at al-ma'iddatu namat al-fikratu." Wahai anakku, ketika perut ini terisi penuh, maka pikiran akan tidur. Artinya tidak bisa berpikir kalau perut kita kenyang. Bisa jadi mengurangi kecerdasan. Jadi kalau perut kita dalam keadaan penuh, untuk diajak berpikir, dia lemah. Makanya diistilahkan namat al-fikratu, pikirannya akan tidur. Wa kharasat al-hikmatu, dan hikmah akan hilang daripadanya. Wa qa'adat al-a'dha'u 'anil ibadati, dan anggota badan akan duduk daripada ibadah. Malas untuk melaksanakan ibadah karena perutnya penuh atau kekenyangan. Wa qala ba'dul atibba ad-dawa'u alladzi la da'a ma'ahu la ta'kul at-ta'ama hatta tashtahihi. Sebagian dokter berkata, obat yang mujarab atau obat yang sama sekali tidak akan dihampiri oleh penyakit, obat yang akan menjadikan sehat badan kita adalah la ta'kul at-ta'ama, jangan kamu makan hatta tashtahihi, sehingga kamu menginginkannya. Jadi ketika menginginkannya atau lapar, barulah di situ makan. Jadi makan dalam keadaan lapar atau dalam keadaan memang dibutuhkan. Ini. Saya kira cukup sekian. Ini masih diteruskan insyaallah pertemuan selanjutnya, dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.